Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita sekalian memasuki hari Rabu Pekan Biasa ke-32 tanggal 12 November tahun 2025. Gereja Katolik memperingati Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Bacaan yang kita renungkan hari ini dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 1-11 dan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Injil hari ini menceritakan kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Namun hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur. Dan yang kembali itu bukan orang Yahudi, melainkan seorang Samaria, orang yang selalu dianggap asing dan tidak layak. Tapi justru dialah yang menunjukkan hati yang benar di hadapan Allah, hati yang tahu berterima kasih. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu yang diselamatkan. Ini pesan yang amat mendalam. 9 orang menerima berkat jasmani, tetapi hanya satu yang menerima berkat rohani, yaitu keselamatan. Artinya, mujizat bukan sekadar soal tubuh sembuh, tetapi soal hati yang disembuhkan dari keangkuhan dan lupa diri. Kadang kita pun seperti 9 orang kusta itu, cepat meminta tapi lambat berterima kasih. Kita datang berlutut saat butuh pertolongan, tapi lupa kembali saat doa dijawab. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan mengingatkan para pemimpin, tapi juga kita semua untuk hidup bijaksana dan adil. Karena semua kekuasaan dan berkat berasal dari Tuhan. Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada kita bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijalankan dengan kasih dan syukur. Santo Yosafat yang kita peringati hari ini adalah contoh nyata hati yang bersyukur dan setia. Sebagai uskup, dia berjuang keras menyatukan umat yang terpecah. Dia rela mati demi persaudaraan dan kesatuan gereja. Hidupnya adalah wujud syukur total, bukan hanya di bibir, tapi melalui pengorbanan dan kesetiaan sampai akhir. Maka hari ini kita diundang untuk belajar 3 hal. Yang pertama, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, sekecil apapun. Yang kedua, setia dalam pelayanan walau sering tidak dihargai. 3, memiliki hati yang rendah, yang tahu kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa berdoa, masih bisa mencintai, itu semua karena kasih Tuhan. Jangan tunggu berkat besar untuk menjadi alasan kita mengucap syukur. Mulailah dari hal kecil, dari hati yang tahu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Semoga seperti si kusta yang kembali kepada Yesus, kita pun selalu kembali, bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk menyembah dan bersyukur. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.